Halo semua, jumpa lagi bersama Gita, caster kesayangan channel Movie Class. Hehehe. Hari ini kita sudah memasuki akhir bulan Agustus 2022. Seperti biasa, ini saatnya Gita untuk membagikan rekomendasi film dan series yang terbaik sepanjang bulan Agustus ini, yang mungkin saja kalian lewatkan. Untuk bulan Agustus ini, Gita sudah menyiapkan total sebanyak 15 rekomendasi film dan series untuk kalian semua. So, biar videonya tidak terlalu panjang, yuk, langsung saja kita menuju ke dalam konten Don't Miss It, edisi bulan Agustus 2022. Yang pertama, ada film horor terbaru asal Indonesia, yang berjudul Pengabdi Setan 2, Communion. Film garapan Joko Anwar ini, berhasil menjadi salah satu film Indonesia terlaris, di tahun 2022 ini. Saat awal perilisannya tanggal 4 Agustus lalu, film ini berhasil meraih 1 juta penonton, hanya dalam waktu kurang dari 48 jam pertama. Hal itu bisa membuktikan betapa besarnya antusias penonton terhadap film horor berdurasi 1 jam 59 menit ini. Selain itu, film Pengabdi Setan 2 Communion ini adalah film pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara yang berhasil lolos QC IMAX. Itu berarti, kita bisa menikmati film ini dengan kualitas tampilan IMAX, yang akan membuat pengalaman menonton kita menjadi semakin seru dan menarik. Sampai saat video ini dibuat, film Pengabdi Setan 2 Communion ini masih bisa kalian tonton di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Pastikan kalian untuk tidak melewatkan film ini, yang bisa dibilang sebagai salah satu film Indonesia terbaik tahun ini ya. Yang kedua, Emergency Declaration. Sempat tertunda sekitar 1 tahun lamanya, Emergency Declaration akhirnya dirilis juga secara global, pada tanggal 3 Agustus yang lalu. Sedangkan di Indonesia sendiri, film ini baru hadir tanggal 16 Agustus 2022. Film ini bercerita tentang sebuah pesawat yang mengangkut para penumpang dari Korea Selatan menuju ke Hawaii, Amerika Serikat. Namun, saat baru saja terbang, terungkap bahwa di dalam pesawat ada seorang teroris yang membawa dan menyebarkan sebuah virus yang sangat berbahaya. Akibatnya, keadaan di dalam pesawat yang sedang terbang itu pun menjadi sangat mencekam. Selain dari segi cerita, banyaknya bintang papan atas Korea Selatan yang menjadi bagian dari film ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari Song Kang-ho, yang pernah sukses dalam film Parasite di tahun 2019 lalu, dan juga film Broker beberapa bulan yang lalu. Lee Byung-hun, yang ikut berperan penting dalam kesuksesan series Squid Game dan juga Our Blues. Jeon Do-yeon, aktris berusia 49 tahun, yang sudah membintangi begitu banyak film dan series. Kim So-jin, aktris cantik yang sangat sukses menarik perhatian, berkat penampilan apiknya di film Escape from Mogadishu dan juga series Through the Darkness. Bahkan, karakter pendukungnya saja juga cukup familiar bagi para pecinta film atau series asal Korea Selatan.
Salah satunya adalah Seoul in Ah, yang sangat sukses mencuri perhatian berkat series bisnis proposal beberapa bulan yang lalu. Buat kalian yang belum nonton film ini, sebaiknya kalian sempatkan waktu untuk menontonnya. Mumpung masih tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Berikutnya, ada salah satu film terbaru bergenre fiksi ilmiah yang berjudul Prey. Film ini merupakan prequel terbaru dari seri Predator. Film yang menceritakan tentang makhluk luar angkasa yang berambisi untuk menjadi pemburu nomor satu di alam semesta. Film yang tayang di platform streaming Hulu dan juga Disney Plus ini bahkan disebut-sebut sebagai prequel terbaik dari seri Predator sejak 35 tahun yang lalu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa tonton konten film Prey ini di video sebelumnya ya. Linknya sudah kita sertakan di pojok kanan atas layar kalian, dan juga di kolom deskripsi. Next, ada series drama fantasi terbaru dari Netflix, yang berjudul The Sandman. Sebuah series yang diadaptasi dari DC Comics. Series dengan nuansa gelap yang khas, tampilan visual yang estetik, dan gambaran dunia fantasi yang diangkat dari mitologi ini, langsung sukses memukau para penonton, terutama para penggemarnya. Series berjumlah 11 episode ini, digarap dengan mengkombinasikan 16 seri pertama dari komik The Sandman itu sendiri. Neil Gaiman, yang merupakan penulis komik The Sandman, juga ambil bagian yang cukup besar dalam proses pembuatan series ini. Tak heran, series yang tayang pada tanggal 5 Agustus lalu, di platform streaming Netflix ini, sukses mendapatkan rating yang sangat memuaskan. Sampai video ini dibuat, series The Sandman sudah meraih rating sebesar 7,8/10 dari sekitar 89.000 users IMDb, dan juga rata-rata 83% audience score, menurut situs Rotten Tomatoes. Selanjutnya, ada film biografi yang berdasarkan kisah nyata, yang berjudul 13 Life. Film ini menceritakan kejadian nyata tentang sekelompok tim sepak bola anak-anak berusia 11 hingga 16 tahun yang terjebak di dalam sebuah gua bersama dengan sang pelatih yang baru berusia 25 tahun. Mereka semua terjebak di dalam gua setelah terjadi hujan lebat yang membanjiri pintu masuk dan lorong-lorong gua tersebut. Kejadian nyata itu terjadi di Thailand pada tanggal 23 Juni tahun 2018 yang lalu, dan sempat menjadi berita yang sangat menghebohkan, bahkan di seluruh dunia. Amerika Serikat bahkan sampai mengirimkan tim penyelamat khusus, yang kemudian bekerja sama dengan tim penyelamat dari Thailand, dan lebih dari 10.000 sukarelawan dari berbagai negara, untuk menyelamatkan 12 anak laki-laki dan pelatih mereka, yang terjebak di dalam gua, selama 18 hari lamanya. Film dengan cerita yang luar biasa menginspirasi ini, memiliki total durasi selama 2 jam 27 menit. Film ini ditayangkan di platform streaming Amazon Prime, pada tanggal 5 Agustus yang lalu. Dan sampai saat video ini dibuat, film ini sudah berhasil mendapatkan rating yang cukup tinggi, yaitu 7,8/10, dari sekitar 33.000 users IMDb, dan juga 95% audience score,
menurut situs Rotten Tomatoes. Rekomendasi berikutnya. Ada film terbaru dari aktor kondang Brad Pitt, yang berjudul Bullet Train. Film bergenre action komedi ini, dinahkodai oleh David Leitch, sutradara ternama yang sukses dengan berbagai film terkenal, seperti trilogi John Wick, Deadpool 2, hingga film Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Film ini merupakan adaptasi dari novel berjudul Maria Beetle, yang ditulis oleh penulis asal Jepang, bernama Kotaro Isaka. Banyak sekali adegan-adegan aksi yang seru, yang ditampilkan dalam film ini. Selain itu, alur ceritanya juga dibuat maju mundur, dengan beberapa adegan flashback, untuk menguatkan cerita dari film ini. Tampilan visual dan sinematografinya pun sangat memanjakan mata. Yang pasti, film berdurasi 2 jam 7 menit ini, sangat bisa memuaskan siapapun, yang memang menyukai film bergenre action. Hal itu terbukti dari rating yang cukup memuaskan, yang berhasil diraih film ini. Sampai video ini dibuat, Bullet Train sudah berhasil mendapatkan rating sebesar 7,5/10 dari sekitar 64.000 users IMDb, dan juga 76% audience score, menurut situs Rotten Tomatoes. Mumpung masih tayang di bioskop, pastikan kamu nonton film ini ya. Next, ada film bergenre drama kriminal asal Amerika Serikat yang berjudul Emily the Criminal. Film yang dibintangi aktris cantik Aubrey Plaza ini, pertama kali dirilis pada tanggal 12 Agustus yang lalu. Film yang disutradarai oleh John Patton Ford ini, berdurasi selama 1 jam 37 menit. Film ini mendapatkan komentar yang sangat positif dari para kritikus film, dan juga mendapatkan respon yang sangat baik dari para penikmat film drama kriminal. Sampai saat video ini dibuat, Emily the Criminal sudah berhasil meraih rating sebesar 7,1/10 dari sekitar 1.600 users IMDb, dan juga 78% audience score, menurut situs Rotten Tomatoes. Rekomendasi kita selanjutnya, yaitu film dengan genre thriller survival, yang berjudul Fall. Film ini pertama kali dirilis secara global, pada tanggal 12 Agustus yang lalu. Sedangkan di Indonesia, film ini bisa kalian tonton di bioskop, mulai tanggal 16 Agustus lalu. Film ini disutradarai oleh Scott Mann, sosok sutradara yang sebelumnya pernah sukses menggarap film Haze, pada tahun 2015 yang lalu. Film ini menceritakan kejadian menegangkan, yang dialami sepasang sahabat bernama Becky dan Hunter, yang masing-masing diperankan oleh Grace Caroline dan Virginia Gardner. Mereka berdua mempunyai hobi yang sama, yaitu memanjat tempat-tempat yang tinggi. Suatu hari, mereka mencoba untuk memanjat sebuah menara satelit, yang sudah cukup tua. Namun, setelah sampai di atas, beberapa pijakan yang mereka gunakan untuk naik ke atas, tiba-tiba saja rusak, sehingga mereka berdua tidak bisa turun, dan harus terjebak dan berusaha bertahan hidup, di puncak menara setinggi 600 meter tersebut. Dari segi cerita, sebenarnya film ini cukup sederhana. Namun, kejadian yang dialami kedua tokoh utama di film ini,
sukses membuat para penonton ikut merasa tegang dan takut sepanjang film. Film berdurasi 107 menit ini pun sukses mendapat respon positif dari para penonton, terutama yang menyukai film dengan genre survival. Pada saat video ini dibuat, film Val ini sudah berhasil memperoleh rating sebesar 6,5/10 dari sekitar 2.700 users IMDb, dan juga 79% audience score, menurut situs Rotten Tomatoes. Yang ke-9, kita punya rekomendasi film dari Netflix lagi. Kali ini berjudul Day Shift. Film bergenre action, komedi dan fantasi ini dibintangi oleh Jamie Foxx sebagai tokoh utama. Selain Jamie Foxx, ada juga sederet bintang lainnya yang turut meramaikan film ini, seperti Snoop Dogg, Dave Franco, Natasha Liu Bordizzo, hingga Meagan Good. Film yang dirilis di Netflix pada tanggal 12 Agustus yang lalu ini, memiliki total durasi selama 1 jam 53 menit. Aksi kocak Jamie Foxx dan bintang-bintang lainnya, memberi kesan tersendiri dalam film ini. Respon dari para pecinta film pun terbilang cukup lumayan. Saat video ini dibuat, film Day Shift ini sudah berhasil mendapatkan rating sebesar 6,1/10 dari sekitar 49.000 users IMDb, dan juga 69% audience score, menurut situs Rotten Tomatoes. Berikutnya, ada film terbaru dari Universal Pictures yang berjudul Nope. Film bergenre horor, misteri dan sains fiksi ini disutradarai oleh aktor komedi bernama Jordan Peele. Jordan Peele sendiri sudah pernah sukses menggarap 2 film horor, yaitu Get Out pada tahun 2017 dan juga Us pada tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Daniel Kaluuya sebagai tokoh utama. Selain itu, ada juga beberapa bintang lainnya yang ikut memeriahkan film ini. Di antaranya ada Brendan Perea, Steven Yeun, Keke Palmer dan juga Michael Wincott. Hal yang paling menarik dan paling disukai para penonton dari film ini adalah efek visual dan sinematografinya. Teknik pengambilan gambarnya pun sangat memukau dan memanjakan mata. Sekedar informasi, proses syuting dari film ini dilakukan di sebuah gurun di Amerika Serikat, yaitu Gurun Agua Dulce. Yang pasti, kalian harus nonton langsung di bioskop untuk menikmati keindahan efek visual dan sinematografi di film ini secara maksimal. Next, ada series superhero terbaru dari Marvel Cinematic Universe, apalagi kalau bukan She-Hulk, Attorney at Law. Series yang menghadirkan sosok karakter superhero baru bernama Jennifer Walter, yang merupakan seorang pengacara. Dia mendapatkan kekuatan yang mirip dengan Hulk, sehingga dia dijuluki sebagai She-Hulk. Series yang memulai episode pertamanya pada tanggal 18 Agustus yang lalu ini, sudah pernah kita bahas secara lebih detail di video sebelumnya. Jadi, kalian bisa tonton konten She-Hulk untuk mengetahui lebih detail tentang series berjumlah 9 episode ini ya. Linknya sudah kita sertakan di pojok kanan atas layar kalian, dan juga di kolom deskripsi. Selanjutnya,
Gita punya rekomendasi bagi para pecinta serial animasi. Kali ini datang dari Netflix, dengan judul Tekken: Bloodline. Bagi para penggemar game Tekken, tentu sudah tidak asing dengan Jin Kazama, dan karakter-karakter lain yang ada di series berjumlah 6 episode ini. Kehadiran series ini seakan membuat kita bernostalgia tentang kisah dari sosok Jin Kazama. Karena cerita di series ini akan lebih berfokus terhadap kisah perjalanan Jin Kazama yang ingin melakukan balas dendam. Series yang hadir di Netflix sejak tanggal 18 Agustus yang lalu ini, terbilang cukup berhasil menarik perhatian para penggemar Jin Kazama dan kawan-kawan. Terbukti, saat video ini dibuat, series ini sudah berhasil mendapatkan rating sebesar 6,8/10 dari sekitar 2.400 users IMDb. Rekomendasi berikutnya datang dari platform streaming HBO, yaitu House of the Dragon. Series yang merupakan prequel dari series Game of Thrones ini menceritakan tentang kisah 200 tahun sebelum kejadian Game of Thrones. Game of Thrones sendiri merupakan series yang sudah merajai platform HBO selama kurang lebih 8 tahun lamanya. Atau tepatnya dari tahun 2011 hingga tahun 2019. Series House of the Dragon ini akan memiliki total sebanyak 10 episode. Dan sudah mulai tayang perdana pada tanggal 22 Agustus kemarin. Setelah sekitar 3 tahun sejak season terakhir dari series Game of Thrones, kehadiran House of the Dragon seakan menjadi obat rindu bagi para penggemarnya. Tak heran, episode pertamanya saja sudah langsung berhasil menjadi yang paling laris sepanjang sejarah HBO. Meski saat ini baru 2 episode yang sudah dirilis, series House of the Dragon sudah berhasil meraih rating yang terbilang sangat tinggi, yaitu sebesar 8,9/10 dari sekitar 65.000 users IMDb, dan juga 85% audience score menurut situs Rotten Tomatoes. Rekomendasi kita selanjutnya. Kali ini sebuah series asal Korea Selatan, yang berjudul Good Job. Series dari platform streaming Ena TV ini, menjadi penerus dari series Korea Selatan terbaik tahun ini, yaitu Extraordinary Attorney Woo. Series berjumlah 12 episode ini, juga sudah kita bahas secara detail di video sebelumnya. Jadi, jika kalian tertarik dengan series bergenre misteri dan romansa ini, kalian bisa tonton konten Good Job yang kita upload tanggal 24 kemarin ya. Linknya sudah kita sertakan di pojok kanan atas layar kalian, dan juga di kolom deskripsi. Berikutnya, ada film animasi dari salah satu animasi paling legendaris di dunia, yaitu Dragon Ball. Di tahun 2022 ini, Dragon Ball kembali dengan film terbarunya, yang berjudul Dragon Ball Super, Super Hero. Yang membuat film Dragon Ball Super, Super Hero ini lebih menarik daripada film-film Dragon Ball lainnya adalah, Dragon Ball Super, Super Hero ini merupakan film Dragon Ball pertama yang menggunakan teknologi 3 dimensi. Hal itu jelas merupakan peningkatan dari segi kualitas gambar dan juga animasinya.
Selain itu, hal menarik lainnya adalah tentang karakter utama. Biasanya, Goku yang akan menjadi tokoh utama dalam film-film Dragon Ball. Namun, yang satu ini berbeda. Bukan Goku yang menjadi karakter utama, melainkan sang anak, yaitu Gohan. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar Dragon Ball, karena ada warna baru dari film Dragon Ball ini. Hal itu juga yang membuat film ini mendapatkan respon yang sangat positif. Sampai saat video ini dibuat, Dragon Ball Super sudah meraih rating sebesar 7,3/10 dari sekitar 5.200 users IMDb, dan juga 95% audience score, menurut situs Rotten Tomatoes. Nah, itu dia 15 rekomendasi film atau series yang seharusnya tidak kalian lewatkan di bulan Agustus 2022 ini. Buat kalian yang sudah nonton film atau series yang sudah kita bahas tadi, silahkan tulis review kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian punya rekomendasi film atau series versi kalian sendiri, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu cek kolom deskripsi dari setiap video yang kita upload, dan cari Easter egg yang sudah kita siapkan untuk kalian semua ya. Baiklah, saatnya Gita untuk pamit. Terima kasih sudah menemani Gita sampai akhir video. Silahkan tinggalin like jika kalian suka, boleh dislike saja jika tidak suka. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel Movie Class, sebagai bentuk dukungan kalian untuk Gita, agar Gita dan channel Movie Class bisa semakin berkembang, dan semakin lebih baik ke depannya. Dan bisa memberikan tontonan yang lebih menarik dan lebih menghibur untuk kalian semua. Terima kasih sekali lagi.